Wow, lagi-lagi seorang wanita tetapi bukan gadis. Mencari tahu sosok perempuan ini juga diikuti oleh sosok makhluk gaib. Saya memilih angka kelahiran 25. Keifa lahir di tanggal 25. Wanita cantik ini diduga mengalami kepribadian ganda, selalu dihantui arwah leluhurnya, dan sering kesurupan. Konon ketika melihat cermin, sosoknya akan berubah menjadi hantu penari. Apakah ada karma baik yang akan menaungi hidup Keifa? Pemirsa, kembali lagi di Karma dan Keifa, partisipan saya yang sudah berdiri di depan kami, punya tanggal lahir sama dengan saya dan bulannya juga sama, 25 Juli. Leo, kita sama. Leo. Sosok si Kei, perempuan yang lagi mencari jati diri. Itu yang saya lihat juga di sini. Dan di sini dia mempunyai satu kepribadian yang lain juga. Mas, sorry. Giliran saya foto jam berapa ya? Maaf ya Keifa, kamu gak jadi untuk jadi model Mas kali ini. Loh, kenapa Mas? Mas rasa Meda lebih cocok daripada kamu. Lagian, Meda lebih seksi daripada kamu. Nggak bisa gitu dong Mas. Saya itu udah nunggu dari tadi. Saya tetap nggak terima ya. Udah Mas, gak usah ditanggepin anak ingusan kayak gitu. Mendingan kita lanjut foto aja yuk. Ya udah Sarah, pergi. Masih bisa aja. Apaan sih lo? Datang-datang ngeganggu aja. Lo tuh ngeselin banget sih. Hah? Lo tuh siapa? Gue siapa? Gue itu foto model profesional. Ngaca dong lo. Ih. Ngeselin banget. Meda, Meda. Apaan sih lo? Kamu marah sama Mas? Lu tuh ya, kalau lu ngiris sama gue, jangan gini dong caranya. Kamera gua jadi rusak. Gara-gara lu. Lu harus ganti rugi. Ayo, Meda, kita pergi aja. Cari tempat lain. Dia, kamu kenapa sih? Ma, belakangan ini Keifa suka ngerasa ada yang aneh deh. Keifa suka ngeliat sosok wanita pakai baju penari gitu, Ma. Tapi yang Keifa heran, kenapa sosok penari itu selalu muncul di cermin? Maksud kamu perempuan penari? Iya, Mama benar, Ma. Keifa takut banget, Ma. Mama kenapa? Enggak apa-apa kok. Udahlah, kamu nggak usah mikirin hal yang aneh-aneh ya. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Kamu kelihatan capek. Mama juga mau istirahat ya. Iya, Ma.
suka melihat penampakan seorang penari. Kay, apa kamu pernah melakukan hal yang berbau mistis? Him, ya nggak mungkin aku ngelakuin hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Buat apa coba? Gak ada untungnya kan buat aku? Kay, kamu harus minta sama Allah biar kamu dijauhin dari makhluk-makhluk yang jahat sama kamu. Dan satu hal lagi, jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu. Iya Him, insya Allah aku bakalan turutin semua kata-kata kamu. Terima kasih ya. Pipi kamu berminyak. Masa sih? Kay, 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 lu ngapain sih Kay? Kita balik ya. Kay, balik ya. Astagfirullahaladzim. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, hey, kamu nggak apa-apa kan? Him, aku mohon sama kamu, tolong bantuin aku Him. Aku nggak mau terus-terusan dihantuin sama hantu penari itu. Hei, kamu yang tenang ya. Aku akan nganterin kamu ke Pak Ustadz yang bisa rukiah kamu. Semoga dia bisa nolong kamu, ya. Makasih ya, Him. Ya. Oke, udah kita pulang ya. Dan saya menggambarkan sebuah bilah cermin. Dan ini adalah dua sosok yang berhadapan dengan cermin. Aku berharap semoga Ustadz kenalan kamu itu bisa bantuin aku ya, Him. Iya, Fah. Insya Allah semoga Ustadznya bisa mengusir sosok hantu yang ganggu kamu itu, ya. Aku nggak mau pergi. Keva, kamu kenapa, Fah? Aku bilang berhenti. Berhenti! Keva! Keva! Untungnya tabrakan itu tidak membuat aku dan temanku luka sangat serius. Tapi gara-gara kecelakaan itu, aku gagal ketemu teman Ibrahim yang bisa nolong aku dari teror sosok penari itu. Sampai kemudian, aku terkejut saat gak sengaja nemuin foto sosok penari yang wajahnya sama persis dengan yang sering menghantui aku. Ma? Ini kan penari yang suka muncul di kaca itu. Mbah, belakangan ini Mbah, arwahnya Marlina itu sering menghantui Keva Mbah. Saya jadi penasaran Mbah, sebenarnya arwahnya itu mau apa? Marlina yang balas dendam. Balas dendam? Mbah benar-benar harus bantu saya Mbah. Tolong saya Mbah, apa yang harus saya lakukan? Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Mbah kok bicara seperti itu? Mbahnya emang lupa? Siapa yang bikin Marlina meninggal kalau bukan mantra-mantranya Mbah sendiri? Mbah lupa? Loh, Mbah kan hanya mengikuti apa yang kamu mau. Sepertinya ada yang harus dikorbankan salah satu. Kamu atau Keva? Dikorbankan, Mbah? Saya? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau mati, Mbah. Ayo, Mbah. Mbah harus bantu saya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tolong, Mbah. Kalau arwah Marlina bisa bersemayam di tubuh Keva dengan tenang, kamu akan aman. Ma, Mama dari mana? Tadi Mama habis ketemu teman Mama. Kenapa?
Mama bener-bener yakin kalau Mama itu nggak kenal sama sosok penari itu. Keva yakin pasti Mama kenal kan, Ma? Soalnya di album pribadinya Mama ada foto perempuan itu. Namanya Marlina. Dia ini dulu penari yang sangat terkenal di desa. Dia cantik, pintar menarinya. Bahkan semua laki-laki di desa itu suka sama dia. Tapi hatinya nggak secantik rupanya. Dia yang udah ngerebut papa kamu dari mama. Makanya Mama pindah ke sini. Jadi perempuan ini yang udah ngerusak rumah tangga Mama sama Papa. Iya, sayang. Jadi intinya sosok penampakan penari itu selingkuhan papa kamu? Iya benar, Kim. Tapi yang masih aku belum ngerti, kenapa dia terus-terusan menghantui aku. Iya ya, apa maksud semuanya? Jangan-jangan dia pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kim, kamu itu tahu sendiri kan, aku tuh nggak percaya dan aku nggak mau berurusan sama hal-hal yang berbau mistis. Tapi sekarang itu semua udah masuk ke dalam kehidupan aku. Dan mau nggak mau, kamu harus bantu aku buat selesain semua itu. Astagfirullahaladzim. Nah Ibrahim, Keifa sudah saya ruqyah tadi di dalam. Cuma saya tidak bisa melihat sosok makhluk tanpa kasat mata. Keifa harus lebih dekat sama Allah, ya. Jaga sholat 5 waktunya. Bila perlu, Keifa tambah dengan sholat-sholat sunnah. Iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Pak. Ketika 17 tahun itu, saya sholat Lailatul Qadar. Dan ketika saya assalamualaikum, saya nengok kanan, ternyata di spot itu ada seseorang perempuan. Ini tasnya lucu. Siapa kamu? Pergi kamu! Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Pergi kamu! Keva, hentikan Keva! Ya ampun, kamu ada apa? Kamu kenapa kayak gini? Di belakang ada hantu, Ma. Sayang, kamu tenang dong. Kamu yang tenang. Ayo tarik napas dulu. Tarik napas. Kamu lihat ke belakang. Kamu lihat ke belakang. Ada apa coba? Lihat. Ma, tapi tadi itu ada hantu beneran di sini, ada hantu, Ma. Keva takut, Ma. Keva takut. Udah kamu tenang ya. Tenang, ada Mama di sini. Mama akan selalu ngejagain kamu. Aku benar-benar takut saat itu. Aku juga parno banget sama kaca. Sampai kemudian aku menutup semua kaca yang ada di rumah. Kayaknya ini tempat yang tepat buat aku. Di sini udah nggak ada kaca atau percermin lagi. Dan hantu penari itu nggak mungkin ada lagi di depan aku. Keifa! Kebetulan lo ada di sini. Kapan lu mau bayar lensa kamera gua? Ya, lu tuh harus ganti rugi. Udah Mas, biar saya aja selesai masalah ini. Aduh Mel, sakit Mel. Aku tuh benci sama dia Mas. Udah. Mel,
Aku tuh nggak ngerti ya sama kamu. Apa coba salahku ke kamu? Aku pernah nyakitin kamu apa? Pura-pura gak tahu lagi lo. Awas lo ya, Fa. Gua gak akan maafin lo. Lu bukan sama Imeda saja berurusan, tapi sama gua. Lu akan gua tuntut karena lu udah merusakin kamera gua. Loh, Ma. Kenapa ini kain gordennya Mama buka? Kamu gak usah panik gitu dong. Ini kan cuma jendela, bukan cermin. Iya, Ma. Iya, aku tahu ini tuh cuma jendela. Tapi Mama tahu kan aku ini lagi stres, Ma. Aku stres. Aku stres karena Mas David itu mau tuntut aku. Dan sekarang, Mama mau bikin aku stres dengan cara kayak gini. Tunggu. Mama gak pernah bikin kamu stres ya. Dan asal kamu tahu, David itu tadi datang ke sini. Dia minta ganti rugi sama kamu. Tapi kalau menurut Mama, kamu gak salah apa-apa. Justru kamu harus balas dendam sama mereka. Maksud Mama? Kenapa Mama buka kaca itu? Aku gak mau, Ma. Aku gak mau. Biarkan cermin ini terbuka. Supaya arwah nenek kamu masuk ke dalam tubuh kamu. Enggak, Ma. Enggak. Aku gak mau, Ma. Aku gak mau. Him, sekarang itu aku bener-beneran bingung. Masalah aku soal hantu penari itu aja belum selesai. Dan aku udah ditambah satu masalah lagi. Aku dituntut sama Mas David. Aku bingung, Him, harus gimana. Oke, kamu yang tenang ya. Kamu itu punya Allah. Insya Allah tuh masalah kamu tuh semuanya tuh akan selesai. Tapi kamu harus fokus dulu sama sosok penari itu. Iya, Him, aku tahu. Tapi aku nggak tahu harus ngelakuin apa. Kamu itu nggak perlu bingung. Aku akan ajak kamu ke pesantren. Insya Allah sosok penari itu nggak akan ikutin kamu. Apa kamu yakin, Him? Sosok penari itu nggak bakal ngikutin aku sampai pesantren? Insya Allah aku yakin. Kamu tenang ya. Yuk. Mbak bisa kasih mantra yang manjur gak Mbak? Supaya penari itu bisa langsung masuk ke tubuhnya Keiva. Tanpa kita harus buka cermin dalam rumah Mbak. Nih, Mbah ada mantra. Ingat, jangan sampai salah membaca mantra. Semua kaca di rumah ini harus dibuka. Sebentar lagi arwahnya Marlina akan datang dan masuk ke tubuh Kevin. Dan hidup aku akan aman dan tenang. Kok aku jadi penasaran sih? Apa tulisan yang dukun ini kasih? Laki-laki danyak, nyai danyak. Dan kabeh sedulur gaibku. Kamu suka deci. Dukun. Oke, kayaknya aku pernah mengenali tarian ini. Ini tarian yang pernah kamu lakukan di taman, ya kan? Maksud kamu, Mama kerasukan? Kerasukan orang yang udah pernah ngerasukin aku? Iya. Astagfirullahaladzim, Him.
Semua kaca di rumah ini tuh udah kebuka. Pantas aja Mama kerasukan orang hari itu. Kamu Dengerin. Ibrahim. Tante, aku Ibrahim, Tante! Tante! pergi kamu. Tante, aku Ibrahim, Tante! Ibrahim, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Mama! Keva! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u indahu bi'izni ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berhenti! Enggak! Panas! Pergi kamu! Stop, panas! Berhenti! Enggak! Kurang ajar! Aku bener-bener yakin banget kalau misalkan Mama itu beneran kesurupan hantu penari itu. Sekarang aku harus gimana, Him? Iya, Fah, itu memang bukan mama kamu. Mama kamu itu kerasukan. Terus cara berhentiin Mama itu harus kayak gimana, Him? Ya salah satunya kita panggil Pak Ustadz buat ruqyah mama kamu. Iya, aku tahu, Him. Tapi kita nggak mungkin ninggalin Mama sendirian di rumah. Kalau misalkan Mama itu dibawa sama arwah penari itu gimana, Him? Gimana? Ya udah, kamu yang tenang ya. Kamu jaga mama kamu di sini, kamu baca salawat, biar aku yang datang ke sana ya. Kamu hati-hati ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Keluar kamu dari tubuh ini. Keluar! Keluar. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau keluar dari badan. Saya nggak mau. Ini perintah, tidak ada tawar-menawar. Keluar! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Siapa kamu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi Pergi. Suka kamu di sini, saya nggak suka. Pergi. Ma. Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz. Him, justru aku baru tahu ini. Ini masih banyak SMS yang belum sempat aku baca. Kita lihat ya. Astagfirullahaladzim. Semua isi pesan ini tentang Marlina. Marlina? Iya, Him. Marlina itu sosok penari yang suka menghantui aku. Sosok perempuan yang kata Mama selingkuhannya Papa. Kalau gitu kita harus lidiki Marlina lihat Mbak Rusman. Ya kamu bener, Him. Untung aja di sini ada alamatnya. Ayo kita ke sana sekarang. Tunggu. Iya, Kay. Buktinya mama kamu tuh nggak pernah cerita tentang Mbak Rusman kan? Jadi sekarang kita harus cari tahu pelan-pelan. Maksud kamu? Iya, kita harus cari tahu tentang Marlina. Tapi jangan sampai mama kamu tahu. Iya bener, Him. Mending balikin handphone ini. Biar mama kamu tuh nggak curiga. Ya udah yuk. Jangan sampai Mbak Rusman mengatakan semuanya.
Apa kamu udah yakin kalau misalkan ini jalannya udah benar? Ya aku ngikutin alamat yang di HP mama kamu tadi. Tapi kenapa nggak sampai-sampai? Udah muter-muter, tempatnya ini juga. Permisi. Permisi mbak. Iya, ya. Ke rumah Mbak Rusman nggak mbak? Oh, Pak Rusman orang pinter ya? Oh, aja duduk sana. Di sana ya? Iya, iya. Makasih mbak Ya, iya. Waalaikumsalam. Ayo. Keifa itu sudah tahu soal Marlina, Mbah. Gimana ini? Cepat atau lambat dia pasti akan nemuin Mbah. Tapi untung terima kasih Mbah. Mbah sudah menyesatkan jalan dia, akhirnya saya nyampai duluan ke sini. Kalau enggak bisa kacau kita, Mbah. Cepat atau lambat, Keifa akan tahu siapa Marlina itu sebenarnya. Jangan, Mbah. Jangan sampai mereka tahu. Apapun caranya, jangan sampai mereka tahu, Mbah. Sampai berapa lama kamu akan menyimpan rasa kebenaran ini? Sampai selamanya lah, Mbah. Selamanya. Saya akan mengubur cerita ini dalam-dalam. Mbah jangan lupa ya, Mbah. Mbah juga yang mengirim guna-guna ke Marlina sampai Marlina meninggal. Mbah lupa. Selama ini Mbah merasa bersalah karena menyimpan rahasia kebenaran. Mbah takut kematian Mbah nanti menjadi tidak tenang. Loh, itu kan sudah profesi Mbah. Mbah tuh bersekutu dengan jin dan setan. Mau mengharapkan hidup damai. Hah? Kamu jangan kurang ajar. Kalau Mbah mau, dari dulu kamu sudah saya habisi. Paham itu? Mbah, saya benar-benar minta maaf ya Mbak ya. Saya menyesal sudah berani berkata kasar sama Mbak. Saya panik Mbak. Maafin saya Mbak ya. Saya benar-benar sampai kapanpun tidak ada satu orang pun yang berani mengancam saya. Aku bersumpah sampai kapanpun kau akan menderita sampai akhir hayatmu. Kita lihat nanti siapa yang sengsara. Pak. Rumah Mbak Rusman di sebelah mana ya? Oh, itu Mas yang sebelah pojok. Paling juga 50 meter dari sini. Tuh kelihatan tuh. Di sana Pak? Iya. Makasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong. 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 Mbak! Astagfirullahaladzim. Mbah, apa Mbak ini Mbak Rusman? Iya, aku Mbak Rusman. Keifa, ayo bawa Mbak ke rumah sakit sekarang. Iya, ayo Ibrahim. Nggak usah. Mbah harus ke rumah sakit ya. Kalau enggak ntar perut Mbak itu bakalan bahaya. Kamu pasti Keifa. Iya, saya Keifa. Ini maksudnya apa ya, Mbah? Itu Wamina. Ini Wamina. Mbah, astagfirullahaladzim. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Nek. Maksud kedatangan kita ke sini mau nanya sesuatu sama Nenek. Panggil Wak Minah saja. Iya, Wak. Maksud kedatangan kita ke sini mau nanya sesuatu sama Wak Minah. Apa Wak Minah kenal sama Mbak Rusman? Rusman? Iya, Nek. Rusman orang pintar itu. Rusman biadab. Dia telah mengirim santet buat anak nenek sampai meninggal. Kalau saya boleh tahu, nama Wak Minah itu siapa? Anak nenek yang paling cantik, yang paling disayang sama nenek dan disenangi banyak orang di kampung ini. Namanya Marlina. Apa? Marlina? Marlina penari itu, Nek? Dia memang penari kembang di kampung ini. Saya mohon maaf ya, Nek, sebelumnya. Marlina itu suka menghantui saya. Dan mungkin ini maksudnya Mbak Rusman ngasih foto nenek dan alamat nenek ke saya. Ayo ikut nenek. Jangan sama gue, ha?
saja, Mas. Mas Adi! Dasar perempuan kurang ajar! Hah? Dasar kamu nggak tahu diri! Hah? Apa nih? Jadi kamu yang rebut suami saya! Hana, Marlina tidak merebut aku dari kamu. Tapi Mas, kamu bilang kalau Marlina ini istri kamu! Ya, aku sudah menikah siri dengan Marlina. Tega kamu, Mas. Tega kamu ngelakuin ini sama aku. Dasar laki-laki kejam kamu! Kejam! Maafkan aku, Hana. Kita menikah karena perjodohan kedua orang tua kita. Aku sudah tidak tahan dengan pernikahan kita. Kamu itu suka ngatur, maunya menang sendiri. Diam kamu, Mas! Diam! Diam! Kamu gak bisa ngasih aku keturunan. Oke. Kalau ini emang mau kamu, Mas, ya. Kalau ini emang tujuan hidup kamu. Tapi aku pastikan kalau hidup kalian berdua tidak akan pernah tenang sampai kapanpun. Dan kamu, kamu ingat ya, jangan kamu merasa kamu menang bisa ngerebut si Andi. Kamu camkan baik-baik ya, perempuan gak tahu diri. Sampai kapanpun hidup kamu tidak akan pernah tenang. Sudah. Istri pertamanya Andi menyimpan dendam sama anak Wak Minah, Marlina. Gak mungkin, Wak. Aku gak percaya kalau mamaku itu jahat. Mama? Maksud kamu? Iya, Mama. Aku ini anaknya Mama Hana. Selama aku tinggal sama dia, aku tuh gak pernah kekurangan kasih sayang. Dia gak mungkin orang jahat, Wak. Gak mungkin Hana punya anak. Makanya Andi mengawini anak Wak, Marlina. Dan bayinya terus hilang. Entah kemana. Wak, apakah bayi yang hilang itu Kaifa? Kamu cantik. Cantik sekali seperti Marlina. Kaifa, kenapa Marlina selalu menemui dan menghantui kamu? Apakah Marlina memang ibu kandung kamu? Enggak. Ini semua nggak mungkin. Aku ini anaknya Mama Hana. Nggak mungkin, enggak. Nek, sebentar. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, kamu harus bisa menerimanya dan ikhlas. Enggak. Aku bingung sekarang harus kayak gimana. Orang yang selama ini aku anggap orang yang baik dan sayang sama aku, ternyata dia orang yang jahat. Dia yang udah membunuh ibu kandung aku. Aku nggak sanggup, Him, kalau buat benci sama Mama Hana. Oke, kamu nggak harus benci dengan siapa-siapa, apalagi orang tua. Kalau kehendaknya udah seperti ini, kamu harus bisa menerimanya. Semua ini adalah kehendak Allah. Ya, sekarang kamu mendingan ke tempat Wak Minah. Dia itu nenek kandung kamu. Nenek. 17 tahun lebih kamu menghilang. Baru sekarang nenek bisa memeluk kamu. Nenek Nek, setelah kepergian Mama Marlina, Papa kemana? Tiba-tiba papamu menghilang. Entah kemana. Nenek dengar berita bahwa papamu kawin lagi. Papa kawin lagi? Waktu mama kamu datang ke tempat itu, ternyata papamu udah nggak ada. Tunggu, Nek. Apa jangan-jangan Papa juga diguna-guna sama Mama Hana? Hah? Wallahualam deh. Hanya Tuhan yang tahu. Astagfirullahaladzim. Coba aja kalau Keva masih bisa ketemu sama Papa ya, Nek. Kaifa! Eva! Keluar kamu! Keluar! Kaifa! Keluar kamu! Kalian berdua punya sopan santun nggak sih? Teriak-teriak depan rumah orang. Di mana Kaifa, Tante? Ngapain ketemu Kaifa? Urusannya apa? Dia harus ganti rugi lensa kamera saya yang rusak, Tante. Kalau dia nggak bayar, saya bikin dia sengsara.
hantu, Mel. Hantu, David. Itu hantu. Serem. David, ayo. Hantu. Ayo kita pergi. Ayo cepet. Apaan sih? Jangan-jangan ini hantunya Marlina lagi. Imelda nelpon. Ada apa ya? Iya, halo Mel, kenapa? Halo, Fa. Aku benar-benar minta maaf Fa sama kamu. Maafin aku ya. Maaf. Maaf soal apa? Pokoknya kamu harus maafin aku, Fa. Mohon banget, Fa. Kamu jangan lakuin hal-hal kayak gitu lagi ya. Please. Tunggu, Mel. Aku masih belum ngerti apa kata kamu. Aku minta kamu jangan ganggu aku lagi, Fa. Please. Aku benar-benar takut banget, Fa. Takut? Halo? Halo? Imelda? Him, aku bingung harus bersikap kayak gimana sama Mama. Oke, kalau saran aku, mendingan kamu diam-diam aja. Anggap aja kamu nggak pernah tahu tentang cerita apapun Tante Marlina. Sekalian kamu cari tahu tentang Tante Hana. Mungkin aja ada yang disembunyikan sama Tante Hana. Iya benar, Him. Semua kata-kata kamu itu ada benarnya juga. Yaudah kita masuk yuk. Ma? Mama? Astagfirullahaladzim, Ibrahim. Aku nggak apa-apa, kamu bantu doa aku ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Jangan. Berhenti. Berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anas! Berhenti! Ma! 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 Ma bangun, Ma. Aduh ya. Aduh, kenapa kepala aku pusing banget ya? Mama minum ini dulu ya. Apa yang terjadi sih, Keifa? Benarnya Keifa itu mau nanya sesuatu sama Mama. Kamu mau nanya soal apa? Apa Keifa ada hubungannya sama Marlina? Maksud kamu? Aku yakin, Ma. Mama pasti tahu siapa Marlina itu. Dan itu semua pasti ada hubungannya kan sama aku. Kamu tuh nggak ada hubungan apapun sama Marlina. Mama bohong. Wanita yang ada di cermin itu adalah ibu kandung aku. Dia ibu yang udah melahirkan aku. Dia adalah wanita yang jahat. Dia yang sudah memisahkan aku dan kamu. Dan dia juga penyebab kematianku. Kamu percaya sama cermin itu? Jelas aku percaya sama dia. Dia ibu kandung aku. Dia yang bohong. Mama yang bohong. Mama orang jahat. Mama selama ini tuh udah bohongin aku, Ma. Kamu bilang apa? Mama pembohong. Kamu bilang apa? Mama pembohong. Kurang ajar kamu. Berani bilang Mama seperti itu? Ma, gak seharusnya Mama pecahin cermin itu. Sudah seharusnya. Kamu tahu, karena cermin itu, kamu sudah menuduh Mama menjadi orang yang jahat. Kenapa Keifa bisa tahu semuanya? Siapa yang ngasih tahu ya? Gak ada yang tahu aku menyuruh orang untuk menghabisi nyawa Marlina. Kamu orang yang udah membunuhku. Bukan, saya nggak ngelakuin apapun. Bukan saya, bukan. Kamu pembunuh. Keifa dengar. Ini Mama. Kamu itu cuma berhalusinasi. Ini Mama kamu, dengar. Kamu pembunuh. Nggak bisa. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku nggak akan ladenin dia. Aku bisa mati konyol di sini. Ana, berhenti kamu. Enggak, aku nggak mau mati konyol. Aku harus pergi dari sini. Jangan pergi kamu, Ana. Kamu harus mati.
Aku harus telepon Aki. Iya. Halo Aki. Aki, aku perlu bantuan Aki sekarang juga, Ki. Iya, Ki. Aku sekarang ke tempat Aki ya. Iya, Ki. Makasih, Ki. Kamu gak usah takut, Ram. Ini Bunda sayang. Kamu gak usah takut. Kamu harus mengikuti tarian Bunda. Dan kamu harus bisa. Enggak, kamu bukan bundaku. Ayo ikut Bunda. Ikuti terus. Ki, tempatnya serem banget kayak gini. Demi keselamatan kamu, kamu harus berlindung dan meminta kepada kuburan keramat. Kamu tidak usah takut. Nanti kamu akan ditemani oleh makhluk-makhluk halus. Aman. Pokoknya Ki, saya nggak mau tahu apapun caranya dan ditemanin sama siapapun. Yang terpenting, saya mau si Keva itu mati dengan ketakutan. Saya nggak mau dia ketemu saya lagi. Itu intinya. Kuburan keramatnya itu ada di sana, dekat pohon. Ayo. Keva. Mau apa kamu kemari? Keva, aku khawatir sama kamu. Gak perlu kamu khawatir sama aku. Karena aku sudah ada yang jagain. Mama Hana. Aku minta kamu pergi dari sini. Keva, aku Ibrahim Keva. Istighfar. Aku bilang kamu pergi. Kamu harus keras-kerasnya. Pergi kamu. Pergi. Eva, kamu napar aku. Makanya, aku bilang kamu pergi sekarang. Pergi sekarang. Assalamualaikum. Bu Hana nggak usah takut. Bu Hana tenang saja ya. Biar saya melakukan ritual dulu ya untuk memanggil. Tenang. Aduh, Ki, apa itu Ki yang datang? Aduh, saya nggak berani lihat Ki. Ada apa kamu membangunkanku? Wanita ini memerlukan perlindungan kepada Tuan Bertanduk Satu. Tidak usah dijelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Lalu apa syaratnya? Wanita ini harus menjadi istriku yang ke-1000. Saya nggak mau jadi istrinya. Udah, jawab aja. Menyembahlah kepada aku akan penuhi semua permintaan. Ayo Bu Hana, ayo dijawab. Iya, saya mau. Malam ini kalian aku bayar sebagai pengikut makhluk bertanduk satu. Ki, kemana Ki? Kemana perginya Ki? Bu Hana tenang saja. Sekarang dia itu lagi melaksanakan tugasnya. Jadi malam ini Bu Hana semua hajatnya akan tercapai. Bener ya Ki ya? Awas aja tuh. Sampai si jin gede itu nggak tercapai cita-citanya. Awas ya Ki. Tunggu kabar baiknya ya. Kamu jangan pernah campur urusan. Aku akan selalu ikut campur. Kamu berasal dari neraka. Aku akan kembalikan kamu ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal jadam bi ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Siapa yang melakukan acara suci ini? Dia menghentikannya. Keva, suruh dia hentikan suara itu, Keva. Waladdallin. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Ibrahim bin Solihin dengan Kaifah binti Andi Wintanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kaifah binti Andi Wintanto dengan perangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Astagfirullahaladzim. Geledeknya gede banget, Mas. Sepertinya mau hujan deras. Aku minta tolong ya sama kamu. Tolong dicekin lagi pintu-pintu dan jendela rumah kita. Makasih, Mas. Kematianku tidak akan berlaksana, Keva. Tidak akan. Aku akan balas semua perbuatanmu. Aku akan balas. Tunggu pembalasanku, Keva. Kematianku disebabkan olehmu. Maka aku akan menerormu. Keva. Keva. Aku bukan Keva. Terus kamu siapa? Aku ibunya Keifa. Gak mungkin. Kamu iblis yang merasuki. Kamu keberatan. Aku merasuki tubuh anakku. Aku gak terima kamu berada di dalam tubuh istriku. Kamu jin yang menyerupakan ibunya Keifa. Kamu makhluk yang terhina. Keifa! Kamu iblis. Kamu iblis yang memasuk istriku. Ya Allah, jauhkan setan-setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak akan pernah merestui pernikahan anakku dengan kamu. Keifa tidak boleh terlibat dalam hal yang mengantarkan neraka. Seperti kamu. Ya ampun, kamu harus mati di tanganku. Kamu harus mati. Mati kamu. Mati bukan di tangan kamu. Mati di tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La tawla wa la quwwata as-samawati wa fil ardh. Kaifa indahu labis. Ya la baina yadayhi wa qawli tunabbi'u bima syaa. Wa subhanahu samawati ma fil ardh wa la yu'udzuhu Oke. 1,
Kamu nggak apa-apa kan? Aduh mas. Hei, Mas aku kenapa mas? kamu tadi tuh kerasukan. Kamu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Stop. Aku takut. Hantu pergi, kalian pergi. Siapa kamu? Kalian. Daripada saya musnahkan. Setan, iblis, tidak akan pernah musnah sampai akhir zaman. Tunggu pembalasan kami. Pergi kalian! Udah kamu sedih lagi. Jin udah pergi kok. Kamu yang tenang ya. Sejak saat itulah, aku dan suamiku hidup tenang. Aku semakin sadar bahwa hidup aku bukan seputar fantasi yang kerap muncul di pikiranku, dan suamiku yang begitu aku cintai membimbing aku ke jalan Allah, jalan Al-Quran yang penuh dengan cahaya ilahi. Sejak aku mendekatkan diri pada Allah, makhluk-makhluk itu tidak pernah lagi mengganggu diriku.